kita semua ya, bahwa anak saya lagi dirawat dari hari Selasa ya. Oh, sempat kemarin masuk ICU, sekarang udah ke HCU ya. Nah, ini saya Vicon dari rumah sakit, nggak apa-apa. Yang penting bisa memenuhi. eh, apa namanya, di mata kuliah ini. Oh ya, saya perkenalan lupa ya. Saya mengabdi, mungkin sudah ada yang kenal dengan saya ya. Saya mengabdi di Universitas Pamulang tuh kira-kira baru kalau nggak salah, belum lama sih. Kalau nggak salah sekitar 12 sampai 13 tahun ya. Saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah tinggi global di Tangerang. Mungkin ada yang tahu di sini. Lalu, suara saya terdengar nggak ya? Saya Pak, kedengeran Pak. Kedengeran Cuman Pak. ada. Oke, oke, oke. Nanti kalau ada gangguan tolong informasiin ya. Lalu saya juga masih mengabdi di salah satu BUMN di Indonesia ya, di Jakarta. Apalagi kira-kira itu aja mungkin perkenalan kita ya. Kedepannya di sistem informasi manajemen, sebetulnya Vicon itu di materi 5 dan 6 ya. Namun untuk review, kita perlu mengulang kembali dari materi pertama mungkin untuk review saja. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Siap Pak, saya Pak. Oh, Gofar. Mas Gofar ya. Iya, Pernah ketemu kita Mas Gofar kira-kira? pernah Pak di matkul apa ya waktu itu ya? Pernah sih. Oh iya, di semester awal ya. Dengan kelas yang Dulu, sama atau ada iya gabungan ini? kelas yang sama sih Pak. Dulu itu ada di matkul arsitektur dan organisasi. Oh, bukan pengantar organisasi dan bisnis mungkin. Oh, iya Apa gitu kayaknya arsitektur sih. ya? Arsitektur Pak. Oke, oke. Di histori saya ada arsitektur. Oke, nggak apa-apa. Eh, Mas Gopar ini kira-kira mahasiswanya udah lengkap ya? Beberapa sih belum join Pak. Mungkin kayaknya Mm-mm. ketiduran apa gimana ya. Soalnya dari chatnya nggak dibaca-baca gitu Pak. Oh ya udah. Dan juga mohon ini karena lagi naik nih ya, COVID ya. Di Iya, rumah sakit ini juga penuh nih COVID. Juga termasuk DBD ya. Informasinya mau wabah nih. Nah, jadi mungkin untuk perkenalan saya takutnya belum ini ya, belum kenal semua nih. Kita perkenalan satu persatu boleh ya? Siap, boleh Pak. Mungkin dari saya lihat dari chat nanti saya bisa menjadi catatan ya. Agus Salim, boleh menyebutkan nama, tempat tinggal, bekerja di mana ya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kecil, Mas saya, Salim. masa sih? Ya, mulai. Nama saya Agus Salim. Saya tinggal di Kota Bumi, Tangerang, Pak. Oke. Bekerja sebagai apa? Saya bekerja security Oh, baik. Di perusahaan mana ya? di perusahaan PT Sentra Surya Eka Jaya di Tangerang, Pak. Oke, lanjut. Berarti udah familiar bahasa udara ya? 86, 813 gitu, 87 tahu ya. Siap, Pak. Oke, lanjut. Mas Arif Iik Hairudin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Khairudin Pak. Tinggal saya di Cikupa, Tangerang. Pekerjaan sebagai programmer di salah satu perusahaan swasta. Perusahaan swastanya juga vendor dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Izin. Oh, dengan Pak itu ya, Pak Prabowo ya berarti ya. Siap, betul Bapak. Siap, siap. Lanjut ya, Mas Aris Agustian. Mas Aris, monitor.
tidur sepertinya Pak. Iya Pak. Iya, lanjut Mas Aris. Mohon maaf baru bergabung. Ini Iya. lagi di Silakan nama ILS dan lagi. pekerjaan. Kenapa? Nama dan pekerjaan ya. Oh iya baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Agustian. Pekerjaan seorang marbot di salah satu masjid di Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marbot itu maksudnya penjaga masjid ya? Atau manajemen masjid ya? Iya betul. Apa namanya? Masjid mana ya Mas? Masjid lah, takmir. Bukan pekerjaan sih, ngambi. Di masjid mana ya? Sekarang Deddy Humaydi. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Deddy Humaydi. Alamat di Tiga Raksa. Untuk pekerjaan operator sekolah. Oh, oke. Tiga Raksa itu tembus-tembus nanti ke itu Tenjo bisa ya? Yang Ke Tenjo bisa, Pak? itu yang perumahan Podomoro Land itu ya, baru ya. Iya. Oke. Makasih. Sekarang Oke. Mbak Desinta Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desinta Aryani, tinggal di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kerjanya menjadi database admin dan program di Lois Jeans. Lois Jeans itu di daerah mana ya? Jakarta Pusat, Kemayoran, Pak. Itu di pabriknya atau bukan? Iya, jadi pabrik sama kantor pusatnya dia satu gedung, cuma beda kayak beda gedungnya, cuma di satu lokasi. Oh, berarti Lois itu buatan Indonesia ya? Lois jenis Spanish, cuma kita buat yang distributor versi Indonesianya, distributor Indonesianya dia tetap dari Spanish tetap. Oh, maksudnya lisensi dari Prancis ya? Iya. Oke. Spain. Dari mana? Spanish. Oh, Spanyol. Iya. Oke. Dianworo Agustia. Dianworo. Silakan Dianworo. Mic-nya belum di unmute. Dianworo belum ini ya, belum bisa. Maaf Pak, hadir Pak. Iya lanjut, coba lanjut. Domisili di mana Mbak Dian? Oh iya Pak, saya Dian Nuragustia, rumahnya di Parung, Bogor. Saat ini bekerja di marketing di sebuah perusahaan BTPN Syariah, Pak. Baik, makasih. Ya, Fernando Pangalia. Izin Pak, dia tadi di chat Pak ada. Dia katanya nggak bisa buka suara Pak, soalnya lagi nyetir apa gimana gitu Pak. Oke, lanjut. Nanti Mas Fernando di WA aja ya informasinya ya biar masuk ke absennya. Makasih. Habib Dimyati. Hadir Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Habib, tinggal di Sewan Tangerang, bekerja di karyawan swasta di PT Tivico Fiber Indonesia, tepatnya di Kebun Nanas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mas Habib berarti memang masih keluarga Habib gitu? Namanya doang, Pak. Oh, iya. Makasih. Sekarang Mas Hardison.
Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardison, tinggal di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya bekerja di UC, di bagian UC Engineer di PT Aerosystem Indonesia, Bandara Tangerang. Oke, makasih. Mantap. Sekarang Hasanatul Atfalia. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Atfalia, alamat rumah di Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pekerjaan sebagai operator Madrasah Sanawiyah di daerah Solear. Oh, Mas Hasanatul yang banyak monyet itu ya? Iya, Pak, betul. Di Keramat Solear itu. Oke. Makasih. Lanjut sekarang Mas Herdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansah Saputra, asli Cianjur, sekarang tinggal di Ciledug, dan sekarang bekerja di PT Grab Indonesia sebagai driver. Baik, bagus. Sekarang Ika Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Monica. Saya tinggal di Cikupa. Untuk pekerjaan lagi nganggur, Pak. Habis resign. Makasih. Baik, sebelumnya pernah bekerja di mana sebagai apa? Sebelumnya bekerja di jasa reparasi, Pak, di daerah Pondok Indah sebagai supervisor. Baik. Karena saya perlu latar belakang karena mata kuliah ini sebetulnya melingkupi beberapa keilmuan ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke Baik, Mas Pak. Imam Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Imam Hidayatullah. Domisili itu di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk pekerjaan itu sebagai sales di PT Anugrah Atma Adiguna, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang Mas Muhammad Agus Saputra. Muhammad Agus Saputra. Monitor Mas Muhammad Agus Saputra. Kita skip dulu ya. Sekarang Mas Muhammad Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Dimas Febrianto, tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pekerjaan programmer di PT Cakrapala Transformasi Digital. Terima kasih. Jadi programmer udah berapa lama, Mas? Kurang lebih 3 tahun sih. Oke. Lanjut sekarang Pujianti Purnamasari. Baik, Mas Mbak Puji itu industri sepatu apa garmen ya? Garmen, oke. Oke. Lanjut Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Media Satria, tinggal di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai freelance data entry di PT Radikari. Terima kasih. Baik, sekarang Reski Ramdhani.
Monitor Mas Reski Ramdhani. Bapak izin info Pak. Lanjut. Mungkin kalau nggak bisa jawab Pak, kayaknya dia lagi kerja sih Pak. Biasanya kayak gitu Pak. Oh, kalau seperti itu nanti tolong beliau kalau lagi ada, kan bisa di ini disesuaikan di WA, di ini aja di chat ya, di menu chat tolong diinfokan ya. Siap Pak, siap. Makasih. Iya Pak. Sekarang berarti tadi sampai sekarang Robi Koswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan saya nama saya Robi Koswara, bekerja sebagai programmer di perusahaan swasta. Domisili di mana? Ya Pak, Domisili di mana ya? di Tangerang Pak. Oke. Lanjut, Rian Akbar. Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Akbar Ramadan, tinggal di Kota Metro di Lampung. Pekerjaan lagi nganggur Pak. Pernah bekerja atau apa gitu? Pernah Pak, di PT Beton di Tangerang. Sebagai apa? Jadi admin QC. Oke. Lanjut dengan Saidul Gofar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Gofar, berdomisili di Kota Tangerang, Pak, Cipondo. Profesi Security Data Center NOC di salah satu instansi pemerintahan Kota Tangerang. Terima kasih. Baik, sudah berapa lama di situ, Mas? Sekitar 3 jalan 4 sih, Pak. 3 tahun. Baik. Jadi di NOC-nya ya? Iya, betul Pak, NOC-nya. Baik. Kebetulan sama kita di Cipondo juga. Iya. Lanjut ya, sekarang Saifullah Bakri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Bakri, saya tinggal di Jalan Kebagusan 4, Jakarta Selatan. Pekerjaan saya sekarang ini sebagai helpdesk di IndiHome. Terima kasih Pak. Mas Saiful Bakri bukan guru, bukan ya? Bukan Pak. Oke. Masih murid Pak. Kenapa? Masih murid Pak. Oh iya, enggak, namanya ini kayak lagu Iwan Fals, Umar Bakri. Nah, lanjut ya. Ini Mas Saifullah ada 2 ya, Saifullah. Pakai 2. Ini ada 2 nih. Mungkin 2 device ya? Iya, 2 device Pak. Yang laptopnya suaranya nggak ada suaranya Pak. Oke. Clear. Kirain saya kembar, enggak ya? Enggak Pak. Oke, sekarang Sofan Muwahidin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofan Wahidin. Domisili saya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pekerjaan saya kasir di toko. Tokonya apa ya, Mas? Toko aksesoris, Pak. Aksesoris handphone. Oke. Makasih. Ya, Lanjut, sama. Sirajudin. Ya, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sirajudin. Untuk alamat sekarang, saya lagi pulang kampung Pak di Bengkulu Pak. Untuk pekerjaan lagi menganggur Pak, karena dampak COVID kemarin Pak. Terima kasih. Baik, makasih Mas Surat. Itu sebelumnya pernah bekerja? Untuk pekerjaan terakhir, saya menjadi driver Grab Pak. Oh iya. Bengkulu di mananya, Mas? Bengkulu di Bengkulu Selatan Pak, di Kabupaten Kaur, perbatasan dengan Lampung Pak. Oh, perbatasan dengan Lampung ya? Iya. Ya baik, makasih. Sekarang Wahyu Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Darmawan, tinggal di Panongan, Kabupaten Tangerang. Sekarang lagi nggak bekerja Pak.
pernah bekerja sebelumnya? Sebelumnya kerja di PT HNK, itu produksinya apa ya? Peralatan untuk ini Pak, McDonald sama Burger King, kitchen setnya Pak. Oh, kitchen setnya ya. Oke. Ada yang belum saya panggil kira-kira, yang baru gabung terakhir kira-kira. Apakah ada yang Halo Pak, Pak bisa izin Fernando ya? kenalan Pak? Silakan Mas Fernando. Mohon maaf ya Pak, tadi saya masih nggak bisa buka suara. Oh, lanjut. Selamat pagi Pak, saya Alter Junior Fernando Pangalila, domisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Pekerjaan saya saat ini, saya jadi driver online di PT Grab Indonesia Pak. Baik, makasih. Masih ada yang belum memperkenalkan diri atau absen? Ada Pak, saya Pak. Oh iya, Mas Agus, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Saputra. Untuk domisili tempat tinggal di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Dan untuk pekerjaan sebagai IT support di PT BV Finance. Terima kasih. Ya, makasih. Ini di apa namanya, di ikonnya atau di tampilannya Mas Reski melambaikan tangan, ada yang perlu ditanyakan? Mas Reski? Atau memang hanya keklik tidak sengaja ya? Izin Pak, mungkin nggak sengaja Pak. Oke, kita lanjut. Mas Aji mungkin bisa memperkenalkan diri, baru masuk nih. Mas Aji, monitor. Halo Mas Aji. Ya, Pak. Bisa memperkenalkan diri, nama, domisili, dan pekerjaan, silakan. Nama saya Haji Gunawan, tinggal di Depok, pekerjaan admin di salah satu perusahaan IT. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita lanjut ya. Kita akan mulai saja. Pada pertemuan awal ini, selain perkenalan, saya mau mapping kira-kira kalian berkontribusi di bidang apa saja, dan juga kalau udah semester 6 ya ini, saya menganggapnya memang kalau mengajar sistem informasi manajemen itu tidak menganggap kalian ini sebagai mahasiswa lagi, tapi sebagai profesional ya, karena sudah dianggapnya memahami atau menguasai berbagai ilmu ya, baik ilmu yang diserap di kampus maupun ilmu yang berdasarkan pengalaman di luar, itu pun ilmu yang bermanfaat juga. Nah, selanjutnya adalah akan saya tampilkan ya, mungkin nanti ini ada yang saya skip karena sebagian mungkin kalian nanti atau sudah fokus ke e-learning ya, atau nantinya kebanyakan kalian fokus ke e-learning. Nanti Mas Gofar ya. Ya, siap Pak. Nah, ini saya hanya nge-refresh saja kok. Dan juga ada kemungkinan kita supaya lebih menarik ya, biar nggak kaku. Jadi saya tampilkan materi yang mungkin bisa di-support dari YouTube. Nah, ini kita tampilkan dari YouTube dulu ya. Tolong Mas Gofar kalau sudah tampil di komentari, udah diinformasikan ke saya ya. Siap Pak, siap. Sejauh ini belum Pak.
Siap, udah tampil Pak. Ya, lanjut ya. Memang nggak ada suaranya atau gimana, Pak? Gimana Mas Gofar? Sudah di play videonya, cuma tidak ada suaranya, Pak. Coba nanti saya lihat. Oh, suaranya nggak tampil ya? Ya, Coba nanti ya. Coba nanti. Tes. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diproses menjadi informasi bagi kita. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kita butuh sistem informasi manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam membuat Gimana Mas Gofar? keputusan Ada yang suaranya? efektif dan Siap, ada Pak, ada. Untuk keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang sudah kita olah tadi dari data yang kita dapat. Nah, jadi kalau kita membuat keputusan tanpa berdasarkan data, maka keputusan atau kebijakan yang kita buat itu berpotensi untuk terjadi kesalahan. Nah, jadi kita sebenarnya bermasalah A, tapi kita membuat kebijakan B. Akhirnya permasalahan tetap ada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita membuat kebijakan tidak berdasarkan data yang terjadi di lapangan, atau datanya benar tapi kita salah dalam mengkonversinya menjadi sebuah informasi. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian sistem terlebih dahulu ya. Jadi sistem itu adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling terkait dan terintegrasi untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kata kuncinya di sini adalah seperangkat unsur atau elemen yang saling berkait. Nah, itu namanya sistem. Ini pada contoh ini adalah gambar sistem komputer. Jadi di dalam komputer itu supaya kita bisa memanfaatkan sistem ini dengan baik, maka kita perlu perangkat-perangkat yang saling terintegrasi. Kita butuh monitor untuk menampilkan data, kita butuh CPU untuk memproses data, kemudian kita butuh mouse dan keyboard untuk menginput data, dan kita butuh printer untuk menghasilkan laporan atau mencetak laporan dari informasi-informasi yang sudah kita proses itu tadi. Nah, itu namanya sistem. Jadi di dalam tubuh kita juga ada namanya sistem. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, jadi ada sistem panca indera, ya kan? Jadi mereka itu semua saling berintegrasi, saling berkoordinasi untuk mengerjakan suatu tujuan atau suatu pekerjaan. Begitu juga dalam sistem informasi manajemen. Oke, jadi itu adalah pengertian sistem. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan informasi itu sendiri. Jadi informasi di sini adalah hasil dari pengolahan data yang sudah bisa kita cerna atau sudah bisa kita manfaatkan. Jadi kan kalau kita lihat diagram di sini, aktivitas atau fakta-fakta di lapangan yang kita kerjakan, misalnya menginput, kemudian menjual barang, membeli barang, itu kita catat akan menjadi sebuah data. Data itu kemudian kita olah sedemikian rupa menggunakan sebuah sistem
sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang lebih bermanfaat dan bisa kita jadikan acuan atau dasar untuk membuat sebuah keputusan. Nah, di sini saya punya contoh. Di sini misalnya adalah data penjualan mobil, misalnya data penjualan mobil harian di dealer A atau dealer Honda misalnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tanggal 1 untuk jenis mobil manual itu dari pembelinya dari pihak perusahaan terjual sebanyak 15 unit. Kemudian tanggal 2 Februari untuk jenis Matic itu pembelinya dari pribadi jumlahnya 4 unit, begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah data. Data ini hasil dari aktivitas atau fakta yang terjadi di lapangan. Jadi setiap kali kita jual, kita input, seperti itu ya. Tapi data ini masih belum bisa memberikan gambaran seperti apa kebijakan kita ke depan. Maka harus kita proses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Nah, jadi di sini kita buat data tersebut, kita konversi menjadi dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini ya. Jadi di diagram ini langsung kelihatan bahwa ternyata pelanggan dari perusahaan itu cenderung lebih menyukai mobil dengan tipe manual. Sementara pelanggan-pelanggan pribadi atau perorangan itu cenderung lebih menyukai mobil-mobil dengan tipe Matic. Nah, jadi di sini kita berdasarkan informasi ini kita bisa mengambil kebijakan, oh ternyata kita kalau mau promosi ke perusahaan kita harus perbanyak promosi mobil-mobil dengan tipe manual. Jadi karena mereka lebih suka menggunakan mobil-mobil dengan tipe manual. Sementara kalau kita mau promosi ke pelanggan-pelanggan perorangan, kita lebih banyak menonjolkan mobil-mobil kita atau produk-produk kita dari jenis mobil Matic, karena mereka cenderung lebih menyukai mobil-mobil Matic. Nah, inilah manfaat dari informasi itu tadi. Kalau ini tidak ada atau data ini tidak ada, apalagi informasi tidak tersedia, maka kita bisa saja salah dalam mengambil kebijakan. Misalnya di perusahaan kita malah jualan mobil manual, mobil Matic. Sementara di pembeli persorangan kita malah jual mobil manual. Akibatnya apa? Akibatnya penjualan jadi tidak bagus. Karena salah dalam pengambilan kebijakan. Jadi inilah salah satu pentingnya kenapa kita harus belajar sebuah sistem informasi ya. Nah, jadi informasi-informasi ini kita olah dalam sebuah sistem. Itu ada yang masih menggunakan sistem manual dan ada yang sudah terkomputerisasi. Nah, jadi kalau ada yang lihat masih ada perusahaan itu banyak sekali, atau perusahaan atau institusi ya biasanya ini ya, masih banyak sekali rak-rak atau lemari-lemari yang berisi apa ini namanya, map ya. Nah, Outnel. Jadi ini Outnel ini berisi data-data institusi tersebut. Ada data karyawan, data ini disimpan di dalam Outnel seperti ini. Nah, disusun rapi di dalam sebuah ruangan yang biasa kita sebut sebagai ruangan arsip. Nah, ini adalah data. Ini berarti mereka masih menggunakan sistem informasi manual. Nah, jadi kalau mereka butuh data, mereka datang ke ruangan ini untuk mencari data, kemudian data tersebut mereka olah menjadi informasi. Nah, informasi itu yang mereka jadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Sementara seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, nah di sini kebanyakan perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menerapkan teknologi ke dalam pengelolaan sistem informasi mereka. Nah, biasanya sudah di dalam komputer ya. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan jaringan lokal, ada yang sudah menggunakan website dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat dulu seperti apa sih sistem atau proses yang terjadi pada sistem informasi manajemen dengan sistem manual. Jadi kalau dalam sistem informasi yang masih menggunakan manual, jadi di sini orang
itu dia membuat data, membuat aktivitas, kemudian menghasilkan data tersebut dimasukkan ke dalam filing system. Ini yang ruang arsip tadi ya. Nah, dari ruang arsip tadi kemudian dihasilkan sebuah laporan. Jadi laporannya pun biasanya masih manual ya. Nah, masih harus ditulis-tulis dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi pada sistem informasi manual. Sementara kalau sistem informasi yang sudah menggunakan komputerisasi, jadi kita hanya berganti media saja. Prosesnya masih sama, tapi medianya sudah berganti dari yang tadinya menggunakan ruang arsip yang besar, yang masih menggunakan banyak kertas. Nah, sekarang sudah berganti menggunakan teknologi, sudah berganti menjadi software ya. Nah, makanya sering muncul istilah-istilah di perusahaan yang namanya paperless. Jadi kebijakan paperless ini adalah kebijakan di perusahaan di mana mereka mengurangi penggunaan kertas. Jadi segala sesuatu sudah berbentuk digital. Ada yang dalam bentuk data PDF, JPEG untuk gambar-gambar ya kan. Nah, kan kalian juga sudah merasakan ya bagaimana sejak pandemi ini kita sudah mengurangi penggunaan kertas. Sebagian jadi kirim tugas sudah tidak lagi ditulis, tapi dikirim lewat email. Nah, itu semuanya adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya paperless. Jadi mengurangi penggunaan kertas dalam aktivitas. Untuk sistem informasi manual dan komputerisasi ini masing-masing masih memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita lihat dulu dari segi sistem informasi manual dulu ya. Jadi sistem informasi manual ini keuntungannya yang pertama adalah dia tentu lebih murah, lebih mudah ya kan, lebih murah, lebih mudah. Nah, jadi karena ya yang kita butuhkan, kita tidak butuh perangkat-perangkat komputer yang mahal dan lain sebagainya. Kita cukup butuh buku album mungkin ya, kertas-kertas. Nah, kemudian yang berikutnya dia lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Jadi seperti ini, lebih fleksibel itu karena yang mengerjakan langsung orangnya, bukan sebuah sistem ya. Jadi yang mengerjakan langsung orang atau usernya. Kadang masih ada kebijakan-kebijakan yang bisa ditolerir. Berbeda dengan sistem komputer. Kalau yang sistem terkomputerisasi, dia sudah jelas kalau tidak A ya tidak boleh. Hanya ada A dan B. Sementara kalau sistem informasi manual, nah ini biasanya sifatnya lebih subjektif. Jadi kadang contohlah penilaian ya. Penilaian kita menginput nilai. Dosen, wah ini anaknya ini kayaknya rajin gitu ya. Nah, saya tambah-tambahlah sedikit gitu ya. Atau saya rubah nilainya dan lain sebagainya. Masih mudah kita untuk rubah, untuk dimodifikasi. Berbeda kalau sistem informasinya sudah tersistem. Nah, maksudnya sudah mapan. Jadi untuk mengubah satu sistem itu repot karena akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Nah, jadi ini adalah keuntungan menggunakan sistem informasi manual. Namun kelemahannya adalah yang pertama tentu akan makan waktu karena harus dikerjakan oleh orangnya. Bayangkan kalau kita harus menulis data pelanggan itu sebanyak 1000 orang. Kita harus tulis satu persatu dan lain sebagainya. Nah, ya kan? Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah data itu bisa saja menjadi kurang akurat. Kurang akurat di sini misalnya karena sangat mengandalkan pengolahan oleh manusia atau usernya, maka bisa saja ada faktor-faktor misalnya dia sudah capek atau dia lagi tidak fokus, sehingga data yang diinput atau data yang dimasukkan menjadi salah atau keliru, sehingga menghasilkan informasi yang kurang akurat. Misalnya ada yang menulis SMA Negeri 1 Palu. Nah, sementara di input yang berikutnya dia karena sudah capek dia tinggal tulis SMAN 1. Ada juga yang tulis cuma SMA 1. Nah, jadi akibatnya data itu menjadi bias ya. Sehingga menghasilkan informasi nanti yang kurang akurat. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah ini ada celah keamanan di situ. Jadi misalnya gini.
Ini biasanya data-data ini kan kalau sistem manual disimpan di dalam sebuah ruangan arsip ya misalnya. Nah, kita tahu sendiri di kita itu sistem keamanannya masih belum begitu bagus, sehingga bisa saja ada orang-orang yang mungkin tidak berkepentingan yang bisa masuk atau mengakses ruangan tersebut. Ya, dia masuk ke dalam ruang arsip, mungkin dia mengambil satu arsip atau beberapa data, kita tidak tahu. Nah, makanya ada namanya celah keamanan. Belum lagi kalau faktor-faktor resiko misalnya terjadi banjir atau kebakaran, sehingga data-data yang tersimpan di dalam ruang arsip itu bisa saja hilang. Sering kan kita lihat ada data-data yang dimusnahkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sistem informasi manual ini kurang praktis untuk digunakan. Ya, karena itu tadi dia makan waktu ya. Nah, kurang praktis ini misalnya gini, kita mau memiliki data yang sama di dua departemen, misalnya departemen sumber daya manusia yang mencatat data karyawan, dia punya data karyawan dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut ingin juga digunakan oleh departemen keuangan untuk menentukan gaji karyawan. Akibatnya terpaksa kita harus menyalin lagi data itu. Kita harus punya dua data, entah itu difotokopi kemudian atau ditulis lagi. Jadinya kurang praktis ya. Nah, akibatnya data jadi menumpuk. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi, kelemahan dari sistem informasi manual, yaitu cenderung terjadi inkonsistensi data seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ada nama orang misalnya disingkat karena sudah capek penulisnya, atau ada nama sekolah, ada yang ditulis panjang, ada yang cuma disingkat dan lain sebagainya, sehingga data menjadi tidak konsisten. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi manual ini biasanya tidak memiliki backup. Ya, datanya itu cuma satu. Jadi begitu data itu hilang atau rusak, maka datanya hilang. Nah, kalau disimpan di dalam ruangan arsip, kemudian ruang arsipnya terbakar, ya semua data yang ada di situ biasanya hilang karena tidak memiliki backupan. Nah, itu adalah kelemahan dari sistem informasi yang masih manual ya. Nah, sekarang kita lihat sistem informasi yang sudah terkomputerisasi. Jadi sistem informasi yang sudah terkomputerisasi di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, tentunya dia lebih cepat dalam memproses data ya. Jadi misalnya kita menggunakan Microsoft Office Word, kemudian menggunakan fitur mail merge, kita membuat surat itu cukup membuat satu template surat, bisa membuat surat untuk lebih dari 100 orang sekaligus. Atau kita mau mengirimkan email, nah kita cukup copy menjadi 10, 20, 30 dan seterusnya dengan sangat cepat, tidak perlu lagi digandakan, tidak perlu diapakan ya. Nah, itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentu datanya lebih akurat karena sudah tersistem, jadi kesalahan itu bisa diminimalisir. Kemudian keuntungan yang berikutnya dengan sistem informasi komputerisasi adalah tingkat keamanannya biasanya jauh lebih baik karena datanya berbentuk digital ya. Nah, biasanya sudah dilindungi dengan password atau enkripsi sehingga data menjadi lebih aman. Kalau komputernya terbakar misalnya atau gedungnya terbakar, datanya biasanya sudah ada disimpan di dalam Google Drive, jadi ada disimpan di cloud ya. Nah, jadi bisa diakses dari mana saja tanpa harus terikat pada suatu perangkat. Nah, kemudian yang berikutnya lebih praktis dalam menduplikasi data. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya divisi lain membutuhkan data A, maka data tersebut ya tinggal di copy aja, di copy, Ctrl C, copy ke dalam flash disk tersebut dikasih ke divisi B, dia bisa ambil sudah, jadi lebih mudah ya. Nah, lebih simple. Kemudian sistem informasi yang menggunakan komputerisasi ini juga biasanya memiliki sistem backup.
Jadi kita bisa punya backupan, ada yang membackupnya ke dalam Google Drive. Misalnya kalian punya HP nih, ya kalian punya foto-foto di handphone, supaya takut biar tidak hilang, disimpan atau di backup ke dalam Google Drive. Jadi sewaktu-waktu apabila HP kalian hilang, data-data tersebut masih tersimpan di Google Drive. Jadi ada sistem backupnya. Kemudian tentu lebih mudah untuk diakses. Kalau yang manual tadi kan kita harus datang dulu ke ruang arsip, kita cari-cari yang mana arsipnya di antara tumpukan-tumpukan sekian banyak. Nah, kalau yang menggunakan komputerisasi ya kita tinggal search saja mana data yang kita inginkan, bisa dengan mudah kita temukan. Itu keuntungannya kalau menggunakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi. Kemudian tentu memiliki kelemahan juga. Kelemahannya di sini tentu lebih mahal. Semakin canggih dan semakin kompleks sistem informasinya, tentu membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih banyak dan perangkat-perangkat yang tentunya harganya lebih mahal. Ya kan? Nah, bisa dibedakan, ada yang mungkin perusahaan yang sudah komputerisasi tapi masih menggunakan server lokal. Jadi dia cukup beli satu unit komputer server, disimpan di dalam sebuah ruangan, datanya semua tersimpan ke situ. Ada juga perusahaan yang sudah sifatnya sudah multinasional, sudah ada di mana-mana. Nah, dia sudah bisa mengakses dari mana saja. Jadi dia terpaksa harus menyewa hosting, ya, harus menyewa hosting di internet sehingga bisa diakses dari mana saja. Akibatnya tentu membutuhkan biaya lebih lagi. Kemudian yang berikutnya, sistem informasi komputerisasi ini karena menggunakan perangkat komputer, jadi dia ini akan sangat bergantung pada teknologi. Jadi misalnya tiba-tiba jaringan bermasalah, nah akibatnya data tidak bisa diakses. Data tidak bisa diakses sampai dengan jaringan kembali pulih. Jadi kalau jaringan sudah pulih kembali, baru bisa data kembali diakses. Jadi selama jaringan internet belum bisa difungsikan, berarti selama itu juga data belum bisa kita akses. Nah, itu sebabnya kita sangat bergantung pada teknologi kalau menggunakan sistem informasi computerized. Yang berikutnya lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Nah, fraud di sini adalah kecurangan, ya. Namanya data digital itu mudah sekali bukan mudah sekali, ya. Jadi cenderung berpotensi untuk diutak-atik, untuk dimanipulasi. Ada yang bisa diganti-ganti sedikit angkanya dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah biasanya sering mempraktekkan biasanya kalau kumpul tugas, ya kan? Nah, jadi data-data yang sifatnya digital ini cenderung lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Makanya ya tidak salah juga kalau ada dosen yang menyuruh kalian untuk membuat tugas tulis tangan. Karena kalau disuruh kumpul tugas yang berbentuk digital, biasanya kan cuma di copy paste, ya. Copy paste ganti nama, sudah bisa terjadi. Nah, itu lebih berpotensi untuk terjadi fraud. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama kita ini aja dulu. Jadi saya hanya memberikan sedikit pengantar mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Nah, untuk tugasnya, jadi sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah Baik, monitor, Mas. Siap, Pak. Gopar. Mantap. Siap. Kira ini tadi perkenalan tentang sistem informasi manajemen, ya. Jadi di materi sebetulnya kalian sudah tahu juga apa itu sistem informasi manajemen, ya. Dimana pada pertemuan awal di e-learning udah ada belum Pak Mas Gopar, ya? Halo Mas Gopar. Ya, bagaimana Pak? Kurang jelas suaranya. Oh, di e-learning sudah bisa diakses kan sebetulnya materi ini? Sudah Pak. Oke. Nanti biar saya sekilas saja untuk menampilkannya, ya.
Terlihat, Mas Gofar? Siap, terlihat, Pak. Oke, ini saya mau menerangkan secara cepat aja ya. Jadi sistem informasi itu apa sih, kan kira-kira demikian ya. Jadi kita berawal dari sistem informasi. Kenapa saya jelaskan ini? Pengalaman, terdengar nggak suara saya ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Saya kan juga pembimbing skripsi nih. Mahasiswa biasanya terkendala di skripsi itu mereka bingung terhadap bagaimana nih membuat skripsinya dan lain-lain. Kira-kira di belakang saya berisik nggak ya? Karena saya lagi di rumah sakit. Masih bisa diterima nggak kira-kira? Masih Pak, masih. Oke. Nah, jadi sistem informasi ini adalah sekarang udah fenomena ya, apa-apa kebanyakan digital dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian dari sistem informasi dalam bisnis. Lihat, ada sistem informasi itulah integrated antara software, hardware, data, dan komunikasi. Itu yang dinamakan dengan sistem informasi ya. Sehingga sistem informasi ini ujung-ujungnya adalah bisnis. Ujung-ujungnya adalah kepentingan perusahaan atau kebutuhan bisnis Anda atau proses bisnis di dalamnya ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih sistem? Nah, ini biasanya yang terkendala deskripsi ya. Biasanya pada saat sidang skripsi nih, kalian ditanyakan oleh penguji. Jadi apa yang maksud sistem informasi, teknologi informasi, manajemen, itu biasanya ditanya. Nah, inilah adalah apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, informasi adalah data yang telah diolah ya. Kalau misalkan data itu fakta yang belum diolah. Nah, sistem informasi tadi itu kumpulan hardware, software, data, orang, prosedur bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, tentunya untuk manajemen. Kira-kira demikian ya. Ini kita lewat aja. Karena tinggal baca saja, kita langsung ke pertemuan 5 ya. 5 dan 6 ya Mas Gopar ya. Iya, Pak. Baik. Mungkin Mas Gopar kita rehat dulu ya sekitar 15 menit ya. Halo Mas Gopar. Iya, boleh Pak, boleh. Ya.
Mas Gofar, apakah bisa terlihat kira-kira? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap. Ya, ini modul kita lompat ke modul 5 karena saya anggap bahwa materi 1 sampai 4 sudah di-share di e-learning. Kita lanjut ke materi kelima ya. Dan juga untuk materi yang awal sudah tadi di-review atau ditambahkan melalui konten video dan juga penjelasan singkat tadi. Nah, di modul 5 ini adalah tentang profesi di bidang teknologi informasi. Nah, ini kita penjelasan tentang seperti ini garis besarnya ya. Nah, ini terminologi atau pengertian-pengertian pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Ya, ini normatif ya. Kodrat manusia untuk bertahan hidup, suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, profesi adalah ini. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ada pekerjaan dan ada profesi. Profesi adalah bagian dari pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Oh iya, untuk kedepannya untuk menjawab tantangan, kalau nggak salah di umpama itu ada sertifikasi kompetensi ya, kalau nggak salah ya. Sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi. Mas Gofar udah ada ya? Sertifikasi kompetensi. Ada sih Pak, tapi infonya untuk ambil sertifikasi ada di semester 7. Oh iya, itu biayanya berapa ya informasinya? Berapa ya? 150 kalau nggak salah ya. Nah, cukup menjangkau sih, kalau di luar tuh cukup mahal kalau nggak salah. Itu untuk sebagai bekal juga persaingan untuk portofolio ya. Oke, kita lanjut. Profesi juga adalah pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut. Nah, ini biasanya sekarang bahasanya vokasi ya, pendidikan vokasi atau pengetahuan vokasi. Nah, profesional adalah menguasai ilmu secara mendalam. Ini ada di sini ada programmer, ada mungkin di sini ada data analis, itu bisa dianggap profesional ya. Profesi maksudnya. Nah,
apa sih yang dianggap dengan profesional? Mampu mengkonversi ilmunya menjadi keterampilan, ya. Maksudnya bisa menerjemahkan, bisa mengimplementasikan ilmunya menjadi keterampilan atau menjadi keahlian yang bisa dipakai di dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, lalu selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Lalu memiliki sikap komitmen, jujur, tanggung jawab, integritas, sistematis, dan menguasai materi. Nah, apa itu profesionalisme? Nilai-nilai profesional yang harus menjadi bagian yang telah menjiwai seseorang yang sedang mengemban sebuah profesi. Ingat ya, di berbagai profesi yang pertama kali harus kalian pegang adalah integritas ya. Integritas itu kejujuran. Jadi kalau misalkan orangnya itu pintar tapi tidak jujur, itu bisa blunder ya. Bisa melakukan fraud dan lain-lain. Integritas itu nomor 1. Biasanya ada tes khusus untuk integritas. Nah, ini normatif, kita lanjut saja ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini bidang keahlian komputer. Nah, bidang keahlian komputer ada namanya computer engineer, ya, ada computer scientist, ada information system, ada software engineer, ada information technology. Kalian sekarang bisa download ya di internet. Coba download Red in Kindo. Coba kalian lihat dulu deh. Nanti saya tampilkan juga ya. Halo, bisa terdengar? Bisa, Pak. Nah, ini saya mau tampilkan profesi maupun tarif minimal sebagai konsultan ya, sebagai profesional ya. Mudah-mudahan buat inputan kalian semua di bidang IT. Ya. Nah, ini kalian bisa download di internet. Ini saya pakai ya baru masih yang 2020 ya. Namanya biaya langsung personil dan biaya non personil tahun 2020 nih untuk jasa konsultan. Nah, kalian bisa ini menjadi patokan ya. Ketika kalian membuat rencana anggaran biaya maupun kalian menghargai diri kalian di proyek-proyek tertentu. Tapi yang sudah memiliki kompetensi yang memadai ya di bidang kalian. Kita lanjut. Contohnya aja nanti kamu download internet ada, tinggal Red in Kindo 2021 nanti keluar. Ini saya pakai 2020. Nah, ini kalau kalian memiliki sertifikasi kompetensi yang nanti kalian mau ambilkan di Umpam atau di luar, bisa ini menjadi rujukan. Nah, contohnya ini. Ini kita pakai tabel yang misalkan ini adalah untuk proyek nasional ya dan berijazah nasional ya. Misalkan kalian ini kalau kalian tenaga ahli tidak punya sertifikat keahlian ya. Nih. Tapi kalau ini adalah yang memiliki, membaca tabelnya gitu ya. Kalau ini memiliki sertifikasi, kalau ini nggak punya ya. Kalau ini memiliki, ya ini memiliki. Misalkan kalian ahli muda, ahli madya. Ahli madya itu memiliki sertifikat kompetensi keahlian ya. Misalkan berpengalaman di sini 3 tahun ya. Itu berarti berapa sih gaji atau harga di proyek IT dalam setahun, dalam 1 bulan. Nah, misalkan dia S1. Nah, dia dalam proyek sebulan itu minimal 25 juta. Kalau ahli madya ya, ada nanti di sertifikasi kalian kamu ya. Kalau misalkan dia ahli madya, pengalaman misalkan 10 tahun, nanti di proyek dihargai 35 juta dalam 1 bulan. Misalkan sertifikasinya ahli utama, 10 tahun pengalaman berarti 1 bulan proyek digaji 40 juta. Ini untuk patokan minimal ya.
Kira-kira demikian. Nah, kita lanjut lagi untuk tenaga yang di bawah atau subprofesional ya. Nah ini subprofesional lebih ya. Misalkan ini adalah operator chat atau yang biasa cam atau chat ya. Ini biasanya di AutoCAD dan lain-lain, satu bulannya itu 11.250.000. Ini minimal ya, harga minimal, gaji minimal ya. Ini untuk DKI ya. Nah, terus kalau untuk misalkan ini program perangkat lunak, ini adalah programmer ya yang memiliki kompetensi. Nah, ini 13.500.000 dalam proyek ya gajinya ya, minimal, ini gaji minimal yang memiliki kompetensi yang baik. Pemrogram basis data sama. Nah, ini operator basis data 13.050.000. Ini tenaga maintenance sistem ya, tapi ya 13.050.000 juga. Ini teknisi jaringan teknologi informasi 13 juta juga. Nah, harga ini 2020 ya. Kalau kalian nanti download di internet 2021 akan lebih bagus lagi harganya. Terus administrasi web ya 13 juta juga. Desain grafis 13.500.000, ini lebih mahal mungkin penilaian tersendiri. Nah, ini teknisi hardware ini 11 juta 2,5. Fasilitator 11 juta juga. Teknisi seperti ini. Nah, nanti kamu kalau di proyek-proyek tertentu bisa menggunakan ini. Nah, sekretaris 7.100.000. Nah, kira-kira demikian ya kalau dalam proyek. Nah, ini satpam segini. Ya. Nah, ini bisa menjadi mungkin rujukan kalian juga ya. Nanti ini kalian tinggal download di internet, nanti di search di internet, di Google, misalkan Red Inkindo 2021, harganya lebih bagus ya. Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Red Inkindo ya. Lanjut kita ke materi lagi. Ini jabatan-jabatan di e-government ya. Dari ICT Manager, Secretary Administrator, Quality Assurance, sampai Data Manager ya. Terus ada lagi Data Administrator sampai Librarian. Ini kalian tempat-tempat atau kotak-kotak yang kalian bisa isi ya di bidang IT. Ya. Ini tahun 2004, sekarang mungkin lebih banyak lagi variannya. Nah, ini adalah profesi-profesi juga di bidang IT. Ada operator, analis sistem, dan bla 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 sampai konsultan. Nah, harga ini bisa kalau dalam project ya, kalian sebagai dalam project bisa lihat Inkindo harganya kira-kira. Itu harga minimal ya. Dan harga bisa nego lebih tinggi. Kira-kira demikian. Ini profesi IT. Operator adalah ini ya, menangani operasi sistem komputer secara keseharian. Teknisi suatu personil yang memiliki kemampuan spesifik di bidang hardware maupun software. Biasanya troubleshoot ya di sini. Nah, ada lagi trainer, melatih keterampilan bekerja dengan komputer, lalu ada konsultan juga. Nah, ini menganalisa hal yang berhubungan dengan IT. Biasanya ini arahnya sih ke analis ya, konsultan biasanya. Analis sistem. Lalu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, menguasai masalah menjadi sangat penting. Biasanya dari konsultan dari analis sistem, mereka akan menganalisa sistem berjalan, nanti memberikan usulan sistem. Dan yang mengerjakan softwarenya adalah programmer, kira-kira demikian. Ada lagi peneliti, ada lagi project manager. Project manager adalah pimpinan
pimpinan proyek ya, ketika kalian memiliki proyek IT. Nah, kira-kira demikian. Programmer adalah membuat program. Nah, ini adalah rinciannya, tinggal dibaca saja. Ada lagi graphic design, atau membuat desain grafis ya. Ini nanti materinya ada, tinggal kalian download di e-learning. Nah, ini ada lagi network spesialis. Tadi di Tundo juga sudah ada harga-harga gajinya ya, atau salary-nya untuk di project IT ya. Database administrator juga ada minimal ya, harga minimal, harga gaji minimal. Nah, ini lagi analis. Nah, ini analis nih, analis and design. Ini biasanya berkolaborasi dengan programmer ya, dia menganalisa sistem yang berjalan dan usulan-usulannya. Kalau ini sih kebutuhan tenaga IT ini datanya 2004. Sepertinya ini sudah tidak update lagi ya. Kita lanjut aja. Di 2010 cukup lama datanya, jadi belum update, kita skip aja. Nah, ini juga belum update ya, belum update ya. Nanti yang update 2020, tetapi kamu bisa download di internet Inkindo 2021 ya, itu lebih update. Nah, kira-kira demikian. Sistem informasi organisasi dan strategi. Nah, apa sih sistem informasi organisasi dan strategi? Organisasi dan sistem informasi sebenarnya ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Kalian tinggal review saja. Ini karena sudah pernah kita bahas sebelumnya, jadi ini sepertinya akan saya skip aja. Organisasi juga kalian sudah mempelajari tentang pengantar organisasi dan bisnis ya. Itu pengantarnya struktur formal yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan proses untuk menciptakan output. Nah, 3 elemen organisasi, ini modal, tenaga kerja, organisasinya, lalu produk jasanya. Ini tinggal ciri-ciri organisasi adalah rutinitas, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, struktur organisasi. Sebetulnya sini ini semua sudah dipelajari di mata kuliah pengantar organisasi dan bisnis ya. Lanjut. Rutinitas proses bisnis dan perusahaan. Nah, ini adalah gambaran saja ya, di suatu perusahaan pasti ada proses bisnis ya. Nah, ini misalkan individu mengerjakan pekerjaan apa sih? Nah, proses bisnis itu adalah mereka mengerjakan dengan cara seperti apa sih, apa saja yang dipekerjakan, itu langkah-langkahnya ya. Yang intinya adalah untuk tujuan dari perusahaan. Nah, kira-kira demikian. Tadi kan sudah ada di tampilan video. Inilah penjelasan secara akademiknya ya. Sistem informasi telah menjadi alat integral online interaktif yang sangat terlibat pada operasi menit ke menit proses pembuatan keputusan pada sebuah organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya sistem informasi dalam suatu perusahaan sekarang sangat-sangat diperlukan karena sekarang basisnya adalah digital ya. Apalagi sekarang sudah WFH atau WFI. Maksudnya work from everywhere. Kan data itu sangat penting. Jadi data-data hardware data-data hard copy itu sudah mulai dihilangkan pelan-pelan ya. Dan sistem informasi ini terintegrasi atau sangat terintegrasi ya. Integral itu menjadi alat manajemen atau perusahaan dalam menentukan suatu keputusan. Nah, sistem informasi pada dekade terakhir telah mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemudahan pengelolaan pekerjaan. Maksudnya sekarang dalam hampir semua perusahaan menggunakan sistem informasi atau aplikasi ya. Sehingga datanya dapat diakses di berbagai tempat atau di berbagai bidang, kira-kira demikian. Internet,
kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari apa itu internet ya. Ini kita skip aja. Ini skip aja kan udah tahu. Nah, ini kalian tinggal sudah memahami kira-kira ya. Nah, ini faktor organisasi dalam merencanakan sistem baru. Nah, ketika kalian membuat skripsi ini perlu menjadi referensi ya. Karena kemarin ada anomali atau kerancuan mahasiswa membuat judul orang-orang sudah online, secara online ya, dia malah offline. Jadi mungkin pemikirannya belum luas ya, tapi kita sudah dorong mereka untuk membuat sistem informasi yang online, ya berbasis web, kira-kira demikian. Nah, ini adalah lingkungan di mana organisasi berfungsi, struktur organisasi, hierarkinya, spesiasinya, budaya politik organisasi, jenis organisasinya, kelompok kepentingan utamanya, jenis tugas, dan lain-lain. Ini nanti di materi selanjutnya akan didetailkan ya. Ini adalah faktor yang mempertimbangkan ketika merencanakan sistem baru atau memberikan solusi-solusi sistem. Tadinya dia sistemnya manual menjadi sistem terkomputerisasi. Ini semua yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira demikian. Ini adalah 4 strategi sistem informasi untuk meningkatkan daya kompetitif. Kompetitif itu daya saing ya, daya saing. Satu adalah kepemimpinan harga rendah. Maksudnya adalah harga yang kompetitif. Ya. Karena sekarang persaingan sangat rigid kan, apalagi banyak produk-produk dari luar negeri. Terus diferensiasi produk maksudnya apa sih? Produk yang memiliki keunggulan beda dengan yang lainnya. Nah, kira-kira itu berfokus pada peluang pasar. Nah, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Maksudnya sekarang kita harus lebih mendekatkan diri terhadap pelanggan karena banyak pesaing ya. Nah, ini ada kalimat sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari unit bisnis dengan mempromosikan sinergi dan kompetensi inti. Maksudnya apa? Dengan sistem informasi, maka para pimpinan perusahaan dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang atau dengan informasi yang matang. Misal, tahun 2022 atau 2021, berapa banyak kita harus melakukan produksi. Nah, itu bisa melalui sistem informasi ya. Barangnya, bahannya berapa banyak, misalkan. Terus juga yang dibutuhkan part-partnya berapa banyak, sehingga bisa dihitung pengeluarannya berapa dan pendapatan yang ditarget juga terlihat. Jadi tidak secara manual lagi menghitungnya ya. Jadi terintegrasi. Nah, ini pengertian-pengertian tinggal nanti dibaca saja. Nah, kalau ini nih untuk menjawab 4.0 ya, VUCA ya. Semua harus cepat ya. Sekarang sudah ada Grab, Gojek, jadi jaringan sistem atau sistem yang dijaring itu networking sangat kuat, harus cepat ya. Tidak boleh lambat dari sisi supply-nya maupun delivery-nya. Oke. Kita tinggal hanya klik aja misalkan Gojek atau Grab, klik aja dia bisa mengantarkan barang ke kita dengan cepat ya, tanpa ada halangan. Kira-kira demikian. Oke, demikian dari saya untuk materi hari ini. Mas Gofar. Halo? Iya, Pak. Ya, teman-teman, hari ini kita perkenalan awal. Mohon nanti fokuskan ke e-learning ya. Itu materinya sudah ada, nanti saya injek yang belum-belum, kira-kira demikian. Ini saya terus terang karena masih di rumah sakit nih, handle anak saya dulu. Mohon doanya. Siap, amin. Juga semoga cepat sembuh, Pak. Dan juga teman-teman juga di sini mahasiswa sehat selalu. Jangan lupa prokes. Jangan lupa ya, COVID karena lagi banyak. DB juga lagi mewabah. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jadi saya mohon maaf kurang lebihnya. Pasti ada yang kurang-kurang. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Halo Pak. Ulangan. Pak Yudi, izin Pak.
Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Pak, wabarakatuh. terkait ini Pak, mau tanya terkait di pertemuan 234 Pak. Halo Pak. Lanjut. Iya, terkait pertemuan di 234 itu kan belum ada forum diskusi ya Pak, sampai saat ini. Nanti itu absensinya bagaimana Pak? Oh, nanti saya kondisikan dan nanti ada perkembangan selanjutnya. Oh, oke, siap Pak. Itu aja ya. Ditunggu perkembangannya Pak. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Tadi kan ada beberapa yang baru masuk Pak, jam. Iya. Itu absennya gimana ya Pak? Bisa di chat ke saya, di WA ke saya aja melalui Mas Saido Gofar. Nanti Mas Gofar informasikan ke saya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Demikian. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup dulu ya. Makasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah, Ukhti. Ukhti